Pernikahan kalau ada gosip-gosip miring langsung yang di WA sama Pak Emil, ada apa, jangan Ya saya gini, tapi ada apa itu? Kamu jangan malu-maluin saya track recordnya saksi nikah nggak ada yang macam-macam. tapi alhamdulillah 10 tahun Pak Emil. Alhamdulillah kan, makanya kan sebagai saksi saya nggak berhenti saksi nikah, terus ngawal. Jadi hari ini saya ucapin terima kasih buat teman-teman wartawan semua dan juga buat Pak Emil khususnya Ya. karena saya ini udah menganggap Pak Emil ini udah seperti kakak saya sendiri, udah seperti keluarga lah, sudah seperti keluarga. Dan kemarin dapat teleponan sama Pak Emil diucapin selamat ke Pak Emil. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh saya ingin memberi masukan karena Kang Raffi kan baru dapat tugas dari Pak Prabowo, betul ya, utusan khusus untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni kan. Nah, saya itu ingin mengucapkan selamat. Kedua masih tadi masukan-masukan bagaimana generasi muda di 5 tahun bisa melompat, bisa luar biasa. Pekerja seninya juga sama, Gen Z-nya juga menikmati konsep-konsep dari Pak Prabowo dan lain-lain lah kira-kira begitu. Tapi nanti detailnya kita akan bikin acara di mana kita di Sarinah ya. Sarinah mungkin hari Kamis lah. Nanti dibedah konsep apa yang itu akan bikin Gen Z luar biasa maju dan sukses dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan nasihatnya dari Pak Emil. Ya. Tapi idenya luar biasa. Saya aja kaget gitu. Wah, tadi ngobrol, waduh, bagus banget Pak Emil. Ini ide dan gagasannya. Tadi Pak Emil boleh nggak nih kalau kita terbuka aja. Maksud saya kita undang terbuka untuk semua. Ini kan untuk pekerja seni. Jadi ini undangan terbuka. Ini undangan terbuka untuk semua Gen Z, ya generasi milenial, Gen Z, mau pekerja seni, pokoknya merasa generasi muda yang ingin mendapatkan insight yang kalau saya ngomong sini nggak surprise. Saya sama Gigi tadi kaget dengernya. Ini luar biasa banget gagasannya. Nanti saya bilang sama Pak Emil, udah Pak Emil, saya kan memang lagi ada petugas juga dari Pak Prabowo untuk membina generasi muda. Gimana kalau kita sinergikan acara itu? Jadi di Sarinah, insya Allah habis maghrib lah ya hari Kamis. Ya ada nyanyi-nyanyi, kita silaturahmi. Di situ nanti Pak Emil silakan memaparkan. Aduh, ini benar-benar gagasannya luar biasa, idenya sangat luar biasa. Nanti ya silakan juga mau teman-teman influencer mau datang silakan, generasi muda siapapun boleh ya. Boleh Pak Emil. Bener ya? Kan kita harus dukung Pak Prabowo kalau out. Iya dong. Kemarin udah makan sama Pak Prabowo, sudah makan sama Pak Jokowi. Berarti udah jelas ini. Iya, ini udah jelas berarti. Sudah jelas dong. Insya Allah. Jakarta. Tapi enggak, ini kalau yang nanti hari Kamis sudah. Makanya untuk semuanya silakan. Ini sekali lagi undangan terbuka untuk seluruh generasi muda, mau influencer, mau pekerja seni apapun itu, anak-anak muda pulang kantor, pulang kerja hari Kamis, malam Jumat habis maghrib di Sarinah. Gitu. Ya. Mungkin kamu ngomong apa saya? Insya Allah nanti kita ngomong hari Kamis. Ya begitu aja Pak Emil. Ya tapi terima kasih buat Pak Emil atas makan Masih siang. ditraktir kita hari ini. Alhamdulillah. Hari ini ditraktir sekali. Lihat Lili semua menjadi semangat. Tapi aku juga terinspirasi sama Pak Kebetulan Emil. Arka juga hari ini lagi di Jakarta. Tadi saya Car Free Day dulu. Jalan-jalan. Iya. Kok di Jakarta TV-nya gede-gede, lihat Megatron di gedung-gedung. Nanti TV-nya bentar lagi yang di Sudirman itu kayaknya mukanya Pak Emil semua nih. Oke, saya kira itu ya. Ya. Kalau ada Mungkin ada pertanyaan, pertanyaan, silakan. Mau nanya, kan ini kan Kak Emil beberapa hari ini kan di daerah Pak Prabowo. Ini terbaru kan ke Semarang. Apakah untuk melibatkan elektabilitas atau? Ya kalau ke Karantina sebenarnya nggak ada. Saya dikasih nasihat sama Nggak ada Pak Emil. kaitan terlalu ke sana ya. Karena hubungannya sedekat itu, belum sempat ngucapin, terus mau lihat Billy yang belum diobrolin tapi belum lihat secara langsung. Nah sambil ngucapin keingetan punya judul tugas baru kan. Jadi tadi di situ saya ceritain ya gagasan-gagasan ekonomi Gen Z 5 tahun kira-kira apa. Saya kira itu. Tanpa pertemuannya tidak dekat dengan Nggak ada.
pure benar-benar seperti adik dan kakak. Memang agak susah ya, pasti ditafsir-tafsir karena lagi musimnya kan begitu. Tapi konteksnya kan begitu, nggak dadakan gitu. Kak Gemi mungkin ada ajakan Arafi soal kampanye apa ya untuk mempromosikan Kak Emil juga di kampanye, karena kan dengar Arafi juga sempat hadir kampanye di Garut. Ya tentunya nanti kita lihat ya, karena pasangan kami belum menentukan tanggalnya dalam waktu dekat, tapi kalau nanti sudah ada ya tentu saya cek, karena sekarang kan nggak sebebas dulu, punya kesibukan juga ya, tapi kalau bisa ya tentunya kita sangat mendukung lah ya, saya kira itu. Di makan malam itu Pak Prabowo tidak spesifik ya menyebut nama-nama, tapi poinnya adalah kayak kemarin digerakkan Solidaritas Nasional kan, monitor juga ya, hadir, saya di absen juga, disuruh joget juga. Intinya apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu. Kan beliau pimpinan koalisi Kim, saya wajah Kim di Pilkada Jakarta. Jadi waktu tinggal 3 minggu tentunya beliau berharap pasangan dari Kim inilah yang nanti memimpin Jakarta ya, supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama. Wah, kalau harapan saya untuk Pak Emil, dimanapun Pak Emil berada, dimanapun Pak Emil bertugas, dimanapun Pak Emil diamanahkan, meskipun raga kita kadang terpisah, jiwa saya selalu untuk Pak Ridwan Kamil. Kalau itu saya. Kurang mendukung gimana coba? Ini mentor saya juga. Kenapa? Kalau Pak Emil ini, aduh, ya saya ini kenal beliau ini udah cukup lama, 10 tahun lebih, jadi mengenal beliau cukup luar dalam lah. Jadi ya apa kesehariannya ya beginilah beliau, bercandanya, kalau serius ya serius, kalau marah juga nggak pernah nada tinggi, tapi dengan kata-kata yang tepat. Dan ini salah satu saya tuh kenapa hari ini pengen ketemu sama Pak Emil, karena mungkin sekarang usia saya kan menuju 40. Nah di usia menuju 40 ini beliau kan sudah menjadi pemimpin waktu itu. Apalagi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda. Jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda, yang tentunya yang dekat sama saya, ya salah satunya ya Pak Emil. Jadi saya tahu banget gimana beliau kalau memimpin. Saya tahu banget mikirnya Pak Emil ini bukan 1-2 langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya. Jadi wah, saya banyak banget masukannya, karena Pak Emil ini bukan hanya knowledge aja, tapi yang saya suka itu hatinya. Saya itu berkewajiban ini, Mas Raffi, Kang Raffi, sebelum jabatan sekarang, hidupnya tidak banyak diekspektasi untuk kepentingan publik kan. Tapi dengan jabatan ini berat, utusan khusus, ya ngeri itu. Jadi kalau maaf ya, kalau kerjanya nggak kelihatan, nggak apa, kan sebagai kakaknya sedih juga, makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar, sama tadi ada gagasan besar. Nanti biar teknisnya di lapangan Arafi yang menerjemahkan supaya 5 tahun akhirnya benar kan, ternyata penugasan presiden ke Arafi hasilnya mantap, luar biasa dan sebagainya. Itu kewajiban saya. Dan tadi gagasannya itu yang hari Kamis nanti kita undang terbuka untuk semua generasi muda untuk datang di Senat. Karena terlalu teknis kalau dibahas sekarang. Ya. Selain pemerintahan tadi hari Kamis, ada wejangan apa lagi dari Pak Emil buat jabatan Arafi? Ya banyak ya, salah satunya ya harus amanah. Yang tadi Pak Emil. Ya. Harus amanah dan harus amanah, harus lebih sederhana karena jabatan publik lah ya. Harus mau capek. Dan istri harus sabar-sabar. Kalau ditinggal. Karena kalau utusan khusus kan kadang kita kemana-mana Pak Emil. Oke. Mungkin akan
akan mempromosikan Kang Emil kepada para followers di Jakarta untuk menemui Kang Emil? Kayaknya rasanya saya nggak perlu mempromosikan karena semua orang rasanya udah tahu gimana saya sama Pak Emil ya. Jadi yang saya bilang tadi, mau raga saya terpisah, Pak Emil di mana, orang-orang udah tahu lah hatinya saya pasti untuk Pak Ridwan Kamil karena beliau ini salah. Ya gimana orang yang ada di hidup saya ini udah terlalu dalam, jadi saksi nikah di Bandung setiap tahun kalau lebaran aja saya pasti nonton beliau masih menjabat di Bandung dari wali kota gubernur aja saya selalu sama beliau gitu. Jadi nggak usah saya omongin, udah hati saya memang untuk Pak Ridwan Kamil karena hatinya beliau juga orang yang baik. Insya Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Emil. Raffi, ada permintaan khusus gak sih dari Pak Prabowo untuk meningkatkan generasi muda sebagai utusan khusus presiden? Ya kalau itu pastilah, pasti. Tapi kalau Pak Prabowo kan bilangnya jangan omon-omon, kerja yang benar. Kalau nasihat saya, generasi muda di zaman Arafi sebagai utusan khusus harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Itu kalimat agak berat ya. Gimana caranya generasi muda Indonesia lewat dorongan Arafi semua naik kelas jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi golongan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi anak muda yang turun tangan, bukan yang lepas tangan. Kira-kira nasihat kakak ke adik. Kang Emil buat Oh, kaget. Siap. kabarnya kan dalam 18 November atau juga November. Itu konsep kampanye akbarnya gimana? Apakah bakal dimulai dari acara kampanye akbar dari selama 2 hari itu? Ya, saya kira masing-masing punya cara kreatif masing-masing ya. Tidak selalu untuk diperbandingkan, lebih kepada mengkonsolidasikan ya. Bahwa koalisi Ridho ini kan dengan jumlah pendukungnya sebegitu rupa harus menunjukkan kekuatan dan kekompakan sehingga meyakinkan kepada halayak Jakarta bahwa kami banyak didukung dan kami banyak gagasan dengan kreativitas juga tentunya di acara-acara kampanye akbar yang nanti kita kabari lokasi di mananya ya. Belum fix masih. Untuk mengajak anak muda, apakah nanti siapa aja dilibatkan? Oh semuanya ya semuanya karena kan pendukung banyak, tidak hanya relawan aja ada 200-an organisasi relawan ya. Dari golongan relawan aja udah sebanyak itu, belum partai yang mendukung, jadi gabungan itu. Pak Prabowo dipastikan turun gunung kan? Nah itu saya kira kita lihat situasinya demi kebaikan bangsa apakah perlu hadir atau tidak ya. Tapi dengan makan malam Mas harusnya kan tahu lah ya. Baik teman-teman, terima kasih. Selfie dulu. Terima kasih. Gense. Satu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Oh, Terima kasih ya. terima kasih teman-teman. Belum foto.